Assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman, saudara, dan keluarga semua yang di Indonesia maupun di Jepang yang selalu memberi support kepada saya dan Sarah serta suami agar selalu membuat video yang bermanfaat untuk semua. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang perlengkapan dan baju-baju yang dibeli sebelum kelahiran Sarah. Jadi persiapan waktu Sarah lahir itu saya belinya baju yang seperti apa sih untuk Sarah. Kita lihat ya. Jadi pertama-tama pasti teman-teman semua bingung waktu awal-awal hamil mau beli baju yang kayak apa, berapa yang harus dibeli. Itu kan pasti bingung semua ya. Saya juga baru pertama kali hamil di Jepang. Alhamdulillah dari pemerintah dan rumah sakit itu memberikan buku panduan seperti ini. Jadi ini apa yang diperlukan oleh ibu yang mau melahirkan atau sedang hamil. Di sini dijelaskan. Jadi seperti panduan, mungkin untuk ibu-ibu yang baru hamil seperti saya tidak terlalu kebingungan. Jadi ini loh bajunya, baju dalamnya segini lembar. Apalagi perkembangan bayi kan cepat, ditambah musim-musimnya itu selalu berganti tiap 3 bulan sekali. Jadi memang nggak boleh sembarangan beli, takutnya terlalu banyak malah jadi mubazir kan gitu. Jadi alangkah baiknya kita ikuti panduan yang ini. Ya mungkin nanti kalau disesuaikan dengan kondisi perlu ditambah, itu nanti bisa dibeli tambahan. Cuman untuk sementara yang diperlukan itu semuanya tertulis di sini. Saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi ada 3 rekomendasi toko perlengkapan baju bayi yang suka saya kunjungi. Yang pertama itu namanya Birthday. Itu satu grup dengan Shimamura. Biasanya banyak banget baju-baju perlengkapan bayi yang lebih murah daripada toko-toko lain. Baju-bajunya bentuknya juga lucu-lucu, tapi kualitasnya tetap bagus. Jadi itu salah satu rekomendasi saya untuk beli baju dan perlengkapan. Nah, toko yang kedua itu adalah Nishimatsuya. Jadi Nishimatsuya itu hampir sama dengan Birthday, dannya mungkin sedikit lebih murah, barang-barangnya juga lumayan bagus, tapi saya tetap lebih suka yang pertama, Birthday. Karena selain lebih dekat dari rumah, juga lebih komplit. Tapi itu juga salah satu yang saya suka datengin karena untuk beli barang-barang lain selain baju itu juga komplit. Nah, ini toko yang terakhir. Saya baru datengin kemarin hari Minggu karena lagi ada diskon. Biasa ibu-ibu suka banget kasih diskon, apalagi baju anak kan. Gitu. Jadi ini toko yang pasti teman-teman semua tahu. Uniqlo. Jadi ini saya beli baju untuk newborn baby. Bisa dilihat di sini. Ini ukurannya 60. Nah, saya mau jelasin sedikit nih. Oh, di Indonesia mungkin ukuran baju itu kan dengan angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai 12 atau berapa gitu. Jadi hampir sama seperti kemeja. Kalau di Jepang, ukuran baju anak atau bayi itu berdasarkan tinggi badannya dia. Jadi biasanya untuk bayi yang baru lahir kan tingginya masih 50 atau 60 cm ya. Jadi biasanya untuk baby newborn itu di sini tertulis 60 cm atau 50 cm. Ini yang di Uniqlo sih paling kecilnya 60, jadi saya belinya yang 60. Biasanya sih kalau di toko lain itu saya belinya yang 50. Ini lagi ada sale, jadi 500 yen bisa dapat 2 ini. Seneng banget kan? Jadi salah satu barang wajib atau baju wajib untuk bayi itu adalah baju untuk bepergian keluar seperti ini. Itu di dalam buku ini disarankan punya 2 atau 3 helai. Karena masuk musim panas mungkin butuh lebih ya. Tapi di sini tertulisnya 2 atau 3 saja, mungkin tidak terlalu sering bepergian keluar, jadi cukuplah segitu. Cuma saya biasanya lebihin 1 atau 2 untuk jaga-jaga aja, takutnya keringetan atau gimana gitu, takut kotor juga. Nah, yang kedua adalah baju dalam yang pendek. Kalau di Indonesia mungkin pakainya singlet atau kaos dalam. Kalau di sini tuh bentukannya seperti ini. Jadi seperti kimono kecil.
Kenapa ada talinya seperti kimono seperti ini? Ini biar gampang dilepas kalau mau mandi atau kotor, atau kalau misalkan periksa ke rumah sakit bisa gampang dilepas gitu. Jadi bedanya baju di Indonesia, baju bayi di Indonesia sama baju bayi yang di Jepang. Kalau di Indonesia mungkin kebanyakan langsung masuk dari atas, kancingnya juga mungkin di belakang ya, kebanyakan yang saya tahu. Kalau di sini itu kebanyakan tali atau kancing di depan, jadi gampang dilepas dan praktis. Nah, di sini ditulis kalau untuk baju dalam yang pendek yang seperti ini itu 4-5 lembar. Ya mungkin karena bayi kan juga kalau di rumah cuma pakai baju dalam aja, singlet sama popok atau pampers gitu kan. Jadi mungkin dilebihin dikit nggak apa-apa. Nah, selanjutnya baju dalam yang agak panjang. Tadi kan agak pendek, nah sekarang yang agak panjang. Ini fungsi untuk malam biar nggak terlalu dingin gitu. Dan lagi-lagi sama, itu diikat seperti kimono. Jadi biar gampang dilepas kalau mau ganti baju atau mau mandi seperti itu. Itu diperlukan ya sekitar 2 atau 3 lembar. Kalau saya lebihin dikit, 1 atau 2 lembar karena lagi musim panas kan. Selanjutnya, ini semua orang Indonesia pasti tahu lah, bedongan atau bahasa Jepangnya itu okurumi. Jadi ini untuk ngebedong bayi seperti tidur lelap atau biar tangannya nggak kemana-mana gitu kan, dibedong gitu. Cuma kalau di Jepang itu bedongan biasanya nggak terlalu rapet dan biasanya hanya sebagai selimut aja gitu, nggak terlalu kenceng dan setiap saat harus dibedong gitu, enggak. Nah, ini yang diperlukan, saya lihat tuh, itu 1 lembar aja, cuman saya beli 2, takutnya keringetan atau pas lagi jalan-jalan kan sekalian juga ini bisa jadi penutup strollernya gitu kan, baby car-nya gitu. Ini kesukaan suami saya, Disney. Dia sengaja beli yang Disney, lagi yang bentuknya mini gini kan, lucu banget karena pas banget tahun ini tahun tikus. Jadi Sarah dibelinya mini. Yang selanjutnya ini untuk lap air liurnya dia atau habis minum susu biar nggak jadi kotor gitu bajunya. Ini pakai ini, apa ya namanya kalau di Indonesia, kalau di Jepang tuh namanya stay. 1 atau 2 lembar. Saya punya 3 atau 4 gitu karena biasanya belinya 1 set sama baju-baju yang lain juga, jadi biar lebih murah. Nah, selanjutnya itu Pampers. Mungkin kalau bahasa Indonesia Pampers, padahal di sini itu Pampers kan merek ya. Gitu. Jadi bukan merek Pampers juga nggak apa-apa sih gitu. Saya sama suami cari-cari yang paling murah, merek apa, dan kita ketemu nih yang murah dan bagus. Ini. Jadi ini isinya 111 lembar dan untuk bayi yang baru lahir. Jadi di sini ada size-nya. Size-nya ini ditulisnya Shinseiji atau untuk bayi yang baru lahir. Nanti seiring bertambahnya usia akan naik. Kalau di Jepang itu tidak terlalu biasa pakai popok ya, atau yang dari kain, karena kurang praktis dan higienis. Kalau ini kan sekali kotor langsung buang, sekali kotor langsung buang. Jadi memang udah jadi kebiasaan orang sini yang punya bayi itu pasti belinya Pampers, bukan popok kain. Itu biasanya diperlukan karena bayi itu pipisnya banyak kan, dan buang air besarnya juga banyak gitu. Jadi sehari itu mungkin bisa sampai 10 lembar. Jadi memang sebulan itu yang tadi isinya 111 mungkin perlu 3 pak. Lumayan juga sih, makanya kita cari-cari yang murah. Semoga aja sih Sarah kulitnya nggak sensitif, soalnya kalau sensitif mungkin kita harus cari alternatif merek lain. Kalau ini kita coba dulu deh, mudah-mudahan cocok. Barang atau perlengkapan bayi yang selanjutnya diperlukan adalah ini, wet tissue. Pilihnya untuk bayi yang 99% itu air dan free alkohol ya, jangan lupa. Jadi kalau di sini itu untuk ngelap pantat atau daerah kemaluannya anak-anak bayi itu biasanya pakai tisu basah. Kadang-kadang bisa sih pakai kapas yang dikasih air hangat gitu, tapi di sini tuh jatuhnya kapas malah lebih mahal. Jadi kebanyakan orang-orang pakai ini.
jangan lupa pilihnya yang free alkohol untuk bayi khusus. Ini sesuai kebutuhan aja, cuman kayaknya kalau bayi kan sering pipis, sering pup gitu, jadi mendingan beli ini stoknya yang banyak, cari yang paling murah. Kalau saya waktu itu cari yang paling murah di Amazon. Selanjutnya saya beli ini sapu tangan untuk bayi. Ini fungsinya banyak banget ya, sapu tangan ini. Jadi kalau bayi di Jepang biasanya mandi itu nggak langsung dikenain atau dimasukin ke air gitu, tapi ditutup dulu pakai kain. Jadi saya juga punya versi sapu tangan ini yang lebih besar, itu ditutupin ke badannya baru dicelupin ke air biar nggak terlalu dingin dan dia nggak terlalu kaget gitu. Soalnya kadang-kadang kalau langsung dimasukin ke air kan dia kaget langsung nangis nanti. Saya diajarin dari rumah sakit dan baca-baca di buku memang harus dililitin kain, dan untuk nyampoinnya, sampoin rambutnya dia biasanya pakai ini dilapnya, jadi biar airnya nggak terlalu banyak, air masuk ke kupingnya juga terhindar gitu. Jadi ini perlu banget, multifungsi lah kalau namanya gaze hankachi ini. Itu biasanya perlu 2 atau 3 lembar gitu cukup, karena tiap hari kan dicuci. Kita kemarin pengalaman saya belanja baju bayi di Uniqlo, itu memang bajunya lucu-lucu banget, dan karena kebetulan ini musim panas, jadi kebanyakan baju yang dijual itu yang jenisnya menshu atau ada berlubang-lubang seperti ini ya, biar nggak panas gitu. Jadi kita lihat nih dalamnya kayak apa. Lucu banget. Ini gambarnya buah stroberi. Pasti dipakein Sarah, lucu karena Sarah tiap hari masih pakai baju putih, handuknya putih, semuanya putih tiap hari sama gitu. Pengen pakein baju yang warna-warni kayak gini. Jadi ini biasanya baju dalam yang dipakai di rumah aja. Biasanya dalamnya poplok terus udah begini gitu kan. Apalagi musim panas kayak gini. Ya paling luarnya dikasih bedongan atau okurumi yang tadi, selimut tipis gitu. Nah, jadi yang tadi itu harganya 990 yen plus pajak 10%, itu dapat 2. Warnanya lucu-lucu banget. Uniqlo juga karena memperhatikan musim, biasanya saya lebih prefer ke Uniqlo. Untuk musim panas itu kan biasanya biar lebih adem gitu. Kalau di toko-toko lain biasanya saya lebih prefer karena cantik-cantik gitu. Jadi tiap toko punya fungsinya masing-masing. Kalau pengen yang nyaman untuk anak sesuai musim, saya prefer ke Uniqlo. Tapi kalau misalkan untuk pengen yang menarik, yang lucu untuk anak, biasanya saya pergi ke Nishimasuya atau Birthday. Saya kasih contoh-contoh baju-baju yang untuk bepergian ya. Lihat, papanya tuh suka banget Disney, jadi baju perginya juga dicarinya yang Disney gitu. Ya, Sarah itu sekarang belum ada 3 kilo ya, jadi mungkin baju ini masih bisa dipakai 2-3 bulan ke depan gitu. Nanti 2-3 bulan lagi, pas ganti musim lagi, cari baju yang lain lagi sesuai musimnya. Jadi memang hidup di negara 4 musim itu, baju anak apalagi harus diperhatikan karena tiap saat tuh ganti-ganti terus. Alhamdulillah dari pemerintah saya juga mendapat buku panduan seperti ini, lengkap banget. Jadi saya nggak boros beli kebanyakan gitu. Di sini bisa dilihat panduannya. Sebenarnya sih semua, nggak hanya pakaian ya, untuk peralatan mandi semuanya, untuk bepergian itu ada semuanya tertulis di sini. Mungkin next kalau memang diperlukan saya bahas lagi yang lain. Terima kasih ya yang sudah mengikuti channel kami. Insya Allah bermanfaat, apalagi untuk teman-teman yang mungkin mau tahu kehidupan tentang Jepang atau baru pertama kali hamil di Jepang. Terima kasih, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum.